Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matid tammah wa rahmatil 'ammah lil 'alamin. Nabiyyina wa Mustafana wa qurrati a'yunina Sayyidina wa sayyidil mursalin Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atamut taslim, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Musalla Al-Ittihad yang kami hormati, yang kami muliakan, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersalawat dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kesyukuran itu dan dengan salawat itu Allah memberikan kepada kita janji-janjinya. Janji dari Allah bagi orang bersyukur, la azidannakum, kami benar-benar akan menambahkan nikmat kami kepada orang yang bersyukur. Kemudian kalau bersalawat satu kali niku balasannya 10 kali rahmatnya Allah. Nah, rahmatnya pun Gusti Allah niku wasi'at kulla syai'. Wasi'at kulla syai' itu artinya mencakup segala sesuatu. Kita sehat karena rahmat Allah. Kita bisa berangkat sholat subuh berjamaah karena rahmat Allah. Kita ada pekerjaan halal itu dari rahmat Allah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk keluarga ada sakinah, mawaddah, warahmah karena rahmat Allah. Ternyata di antara cara untuk meraih rahmat Allah memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angsal, Allahumma sholli ala Muhammad angsal, sallallahu alaihi wasallam angsal. Banyak sekali redaksi atau susunan kata untuk mengungkapkan sholawat. Baik Bapak Ibu yang kula hormati dan kula muliakan, insyaallah hajing menika pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Nuzhatul Muttaqin, masih di bab sabar. Nah, karena babnya sabar harus sabar. Sabar gitu. Kok gak oleh mari bab sabar iki. Saking sabar itu memang harus sabar. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman berarti ayahnya Abdurrahman. Sinten niku Abdullah. Namanya Abdullah bin Mas'ud, anak dari Pak Mas'ud. Orang Arab niku ngoten. Orang Arab namanya satu tapi panjang. Abdullah bin Mas'ud. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Namanya padahal Abdullah. Dia punya anak namanya Abdurrahman, punya bapak namanya Mas'ud. Umar bin Khattab misalnya. Jadi di sana itu namanya satu tapi harus ada bin dan binnya. Itu kebanggaan orang Arab bahwa nasab, kejelasan nasab. Di sini menunjukkan bagi kita pentingnya menjaga nasab. Jadi menjaga betul-betul jangan sampai ada kerusakan nasab dengan apa? Dengan benar-benar jalurnya pernikahan yang sah. Jadi dulu kula nggih dikira nami kula niku Nur. Furqan niku bapak kula, Nasrul niku mbah kula. Nur Furqan Nasrul. Panggil Nur. La ismi Furqan. Panggil saya Furqan. Loh bapak mulaan. Oh enggak, ini nama saya semua. Loh telu iki jenengmu kabeh. Ya Allah. Banyak nama teman-teman yang empat kata niku dikira saat pertama itu namanya bapaknya, mbahnya. Kaget orang-orang Asia terutama Indonesia namanya panjang-panjang. Apalagi sekarang namanya lebih panjang-panjang. Ke sana dikira lu jenenge mbahmu orang. Ternyata namanya dia sendiri. Betul. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Rasulullah yang ahli Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Nah, orang yang cinta dengan Al-Quran ini disebut sahabat Al-Quran. Kalau orang sahabat Al-Quran nanti dikategorikan sebagai ahlullah wa khasatuh. Dalam hadis disebutkan inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah itu punya ahlin. Ahlin itu keluarga. Bukan berarti Allah berkeluarga, artinya punya bapak, anak, pasangan, enggak. Maksud di sini, maksud keluarga adalah orang yang diistimewakan. Ya.
Para sahabat tanpa desinten kula nggih purun dados keluargane Allah, dan orang istimewanya, hamba-hamba Allah yang diistimewakan, yang didekatkan. Kalau dalam bahasa kita sekarang tuh VVIP, very very important person. Biasanya kan ada kamar mandi VIP misalnya. Nah, kalau kita ada undangan di gedung misal pernikahan, ada dikasih perbedaan yang di sana di sini ruang VVIP. Kira-kira orang sembarangan apa orang pilihan? Pilihan. Nah, Allah juga punya di antara hamba-hambanya orang pilihan. Sinten niku sahabat Al-Qur'an. Apakah yang harus hafal? Boten. Orang yang cinta Al-Qur'an ada terus dalam hatinya keinginan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Menurut tanglet dengan yang cinta, suka, niku tandane napa? Dia seneng selalu. Misal ada yang senengane niku mancing, berarti sahabat iwak nih. Senengane mancing, gitu, sahabat ikan. Saking senengnya kali ikan, sering mancing. Nggih, dibela-belani sampai luar kota. Bener. Sama dengan misal mas-mas yang belum nikah ini cinta dengan seseorang, bunggone nanti ditekani. Ngelamar loh ya, itu apel. Betul betul. Nah, Al-Qur'an gimana? Kalau kita cinta dengan Al-Qur'an, ingin bersahabat dengan Al-Qur'an, ada pengajian, pasti ada pembahasan Al-Qur'an di situ, hadir. Sholat jamaah, cinta dengan Al-Qur'an. Karena di Al-Qur'an ada perintah sholat. Rasulullah menganjurkan sholatnya berjamaah. Berarti kalau cinta Al-Qur'an, cinta Rasulullah, karena Rasulullah yang membawakan Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an ini, kata Rasulullah, ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah dan khasah. Khas itu khas, khas itu khas. Makanan khas Mojokerto apa? Onde-onde misalnya. Makanan khas apa? Khas itu khas. Bahasa Arab. Khusus. Enggak ada di tempat lain, katanya. Berarti khasatuh, Allah punya keluarga di akhirat nanti dari kalangan hamba-hambanya dan keluarganya. Nun sewu, sekali lagi pengertian keluarga jangan disalahpahami. VVIP-nya Allah, yaitu siapa? Ahlullah, ahlul Quran wa khasatuh. Orang yang cinta dengan Al-Quran, mau mempelajarinya, mau mengamalkannya, dia bersahabat dengan Al-Quran, hatinya terus gitu. Ilustrasinya, gambarannya kata wow, seneng itu mesti pengen terus. Senengnya membaca buku, seneng membaca buku, senengnya bal-balan, dino bal-balan, senengnya nopo, mesti dikon. Dan senengnya Al-Quran, mesti ada interaksi sehari meskipun hanya membaca, memahami, mengamalkan. Itu sahabat Al-Quran. Nah, ini termasuk sahabat Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Ngaji, konsekuensinya itu dihantemi tetap ngaji. Dulu di Mekah, Abdullah bin Mas'ud ini orang yang menurut saya tidak punya kedudukan di tengah masyarakat. Ruwayayul ghanam, angonudus, pengembala kambing. Nah, itu sering dicaci maki, diolok-olok. Nabi diolok-olok, delok Muhammad ojo dieloki. Dan saya jambal Muhammad ini membahasakan Abu Jahal. Pengikutnya itu orang-orang enggak bermartabat gitu. Angonudus, pembantu hamba sahaya. Wes kita pembesar-pembesar Mekah apa melok Muhammad kebul pembunuh. Nah ini. Padahal di sisi Allah, ya tadi malam yang perlu sampai ini apa namanya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, niki pernah suatu ketika Abdul bin Mas'ud itu baca Quran di dekat Ka'bah, padahal di situ masih tertindas keadaannya, tapi berani membacakan Al-Quran dengan suara lantang, padahal kafir Quraisy sedang rapat di parlemen mereka, Darun Nadwah itu. Siapa iki wani nih? Ya iku sing diwaca, iku sing jarane Quran. Abu Jahal keluar, ditempelin ke Abdul bin Mas'ud. Ceplak sampai tersungkur tidak disatu wong kata. Demi nama tetap baca Quran gitu. Yang buatan berdarah-darah tetap buatan mandek oleh ngaji. Nah, ini pelajarannya apa dari Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis yang kita pelajari pagi ini? Ini semangat ngaji. Memiliki buatan sing ngantemi, tapi kita tumpu baik Quran ya. Ramadan tok dibuka. Sampai Quran itu beliau sampai temu tayamum, saking kandele tebune. Kalau dibaca. Nah, ini PR bagi kita, para sahabat Nabi dulu berdarah-darah tapi baca Quran. Maka kita sekarang monggo baca Quran sampai semangat. Nggih. Ya Mas Dir. Nggih, semangat ya. Nggih kios hati sing nggih. Abdullah bin Mas'ud berkata,
ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau ada kata-kata muttafaqun alaih niku artinya pun Imam Bukhari dan Muslim. Aku benar-benar melihat Rasulullah SAW bercerita. Nanti kan belum Mas'ud yang menceritakan aku melihat Rasulullah bercerita. Nah, kalau Rasulullah bercerita niku mesti kebenaran, bukan mungkin hoax, tidak mungkin kabar cerita yang dibuat-buat. Ya. Rasulullah SAW yahki itu dari kata-kata hikayah. Hikayah itu hikayat. Nah, pernah di bahasa Indonesia hikayat nih. Ada yang kata-kata hikayat nih. Ada itu judul lagu Hikayat Cinta apalah itu nih. Nah, itu dari kata bahasa Arab ternyata yahki. Yahki hikayah. Artinya apa? Cerita. Nah, kalau di pondok dulu ayo hikayah. Misal ada gurunya nggak masuk diganti guru yang lain. Pelajaran apa sekarang? Hikayah Ustaz. Hikayah cerita. Oh, jangan diceritani gitu nih. Dongeng. Bercerita tentang apa? Nabiyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Rasulullah SAW itu menceritakan seorang nabi di antara para nabi nggih salawatullahi wa salamuhu niki semoga senantiasa rahmat Allah, salawat Allah niku dan salam Allah niku terus mengalir untuk para nabi dan rasul niku. Itu disunahkan bagi kita kalau mengucap nama nabi, kalau selain Nabi Muhammad alaihi salam. Nggih. Terus kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Ada seorang nabi, dorobahu qaumuhu. Doroba yadribu dalam bahasa Arab bisa diartikan dua. Yang satu mukul, kedua memberi perumpamaan. Nah, jadi kalau kita baca Quran ada menemukan kata-kata doroba atau yadribu niku bisa artinya mukul, ngantem. Ada yang artinya apa? Memberi perumpamaan. Nah, ini kali belajar bahasa. Misal kalau di Al-Baqarah ada ayat innallaha la yastahyi ay yadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Yadriba itu bukan mukul tapi membuat perumpamaan. Kata disesuaikan. Kalau di sini bukan membuat perumpamaan, mukul. Dorobahu qaumuhu. Rasulullah cerita, Abdul bin Mas'ud mirengaken. Ada seorang nabi yang dorobahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya, diantemi, ditawur. Cobi orang ngajak kebaikan. Nabi ini kira-kira kepada kaumnya itu ngajak kesesatan atau kebaikan, Bapak Ibu? Kebaikan. Lah kok diantemi? Nah, ini memang konsekuensinya orang kalau berjuang dalam kebaikan itu kadang buatan langsung disetujui, buatan langsung diikuti, mesti ada tantangannya. Dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, pundi-pundi kalau ada seorang yang menyerukan suatu kebaikan, peraturan dan sebagainya, tidak semua orang setuju langsung, maka harus sabar. Nah, makanya bapak sabar. Rasulullah, para nabi saja mengikut dagingannya aja Gusti Allah di malaikat Jibril diantemi katanya. Nah, makanya sekarang ini sering ada istilah dagingannya pusat. Memang kita ini harus yakin kita ini yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Katanya fa'admauhu, sampai mereka itu membuat nabi tersebut berdarah-darah. Coba bayangkan loh. Ya Allah, tantangannya perjuangan para nabi. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, sehingga nabi tadi itu mengusap darah yang ada di wajahnya sampai wajahnya berdarah-darah, babak belur kalau bahasa sekarang. Ya. Jadi apa namanya? Kalau di negeri kita ini apa? Hukum gitu, tentang hukum itu. Kalau yang mencuri itu dikeroyok massa sampai babak belur. Padahal ya Allah mencurinya apa? Enggak seberapa katanya. Tapi yang bertriliunan ya, mesam-mesam rompian orang nih, nah kita kasih mesam-mesam ya. Ini harus apa namanya, yang satu ngikuti ini ngantemi sampai berdarah-darah ini
sampai mengusap wajah. Nabi ini mengusap wajahnya yang berdarah-darah. Wa huwa yaqul, sambil berdoa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Diantemi berdarah-darah babak belur, mengusap wajahnya sambil berdoa. Napa doane? Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, jenengan sepuro kaumku ini. Loh. Fa innahum la ya'lamun, karena semuanya mereka ini enggak ngerti. Belum tahu bahwa yang aku bawakan ini kebaikan, yang aku serukan ini kebenaran. Mereka belum ngerti. Mereka masih terikat dengan ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala, menyembah matahari dan lain sebagainya. Ketika dielingno, sampean napa ngono ae melok iki lho sing bener ngene. Lah apa mbah-mbahku biyen ngono kok sampean ojo ngenyek mbah-mbahku sampean. Ya bukan ngenyek, ayo kita berpikir. Apakah yang dilakukan mbah-mbah sampean itu benar? Menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon. Wis pokoke ngono, aduh anteme. Doa. Nah ini enggak mau diajak berpikir secara terbuka. Nah di sini Bapak Ibu, yang dapat kita ambil pelajaran adalah pertama, Nabi yang dimaksud di sini ada beberapa ulama yang mencoba mencari tahu yang diceritakan oleh Muhammad SAW itu Nabi Nuh. Ada yang berpendapat juga bahwa yang diceritakan ya Rasulullah sendiri ketika di Taif. Nah artinya tidak terlalu penting poin itu. Yang poin pentingnya adalah Nabi ada yang berdarah-darah dipukuli kaumnya, tapi sabar, justru mendoakan. Di sini menunjukkan para nabi itu sangat sabar dan sangat kuat dalam mengemban amanah dari Allah, yaitu apa? Menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Nah ini apakah hanya tugas para nabi? Bukan, tugas kita juga sesama muslim, umatnya Nabi itu harus amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Ngelingaken nek kancane misal, "Loh, kamu gak sholat gak? Aku bawa geleng mang kerjane sini. Setelah ayo sholat untuk tambah sehat." Nah, misal dia aku ngoten, "Ayo sholat enggak traktir." Ngoten niku itu amar ma'ruf. Ngoten nggih. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah muqabalatul jahli bil ghufran wal musamahah. Membalas perbuatan yang tidak baik dengan memaafkan dan toleransi. Lapang dada. Caket nggih insyaallah nggih. Dilarani wong, didolimi wong, malah tengakno. Ya Allah. Jenengan sepunten kanca kula niku ya Allah, ajane ngoten ya Allah, tahu mantep ya Allah. Tapi kula ilmu critane Rasulullah ya Allah, kula ya Allah pengen niru hati Rasulullah ya Allah. Tiang ini wajahnya bareng ngertos ya Allah, dan sepuro ya Allah, nginjenengan sentil-sentil sekedik ya Allah. Ngoten nggih, jangan sampai doanya yang buruk. Karena doa orang didolimi itu makbul. Doa orang didolimi itu makbul, dikabulkan. Jadi kita doakan yang baik. Seperti Rasulullah disuruh untuk mengampuni dosanya. Allah Rasul Nabi ini meminta pada Allah agar Allah mengampuni dosa orang yang mengantemi tadi, sampai berdarah-darah tadi ya. Kemudian di antara pelajarannya adalah adamu muamalatil jahilin bimithli a'malihim, tidak membalas perbuatan buruk dengan keburukan yang sama. Nah, okay. Di misal bal-balan, sliding, ticing, tahun, kesempatan dia bawa bola sengaja, bukan bola yang direbut segel disaduk dawah. Nah ini berarti membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Nggak boleh. Nah ini bisa kita luas sekali bab ini, nopo mawon. Nah ngoten nggih. Kemudian at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adza. At-ta'assi itu berusaha mengikuti jejak. Ngoten nggih. Kita belajar sejarah itu kan mengikuti jejak, mempelajari jejak, lalu apa yang kita ikuti? Apakah jejaknya orang zalim atau jejaknya orang baik? Nih. Kemudian, nah ini termasuk contoh Rasulullah juga pernah ketika perang Uhud niku sampai seperti itu. Gigi geramnya sampai protol. Kira-kira itu antemane plek atau dawak ngoten coba. Gigi geram sampai protol ini kira-kira dielus-elus, diselentik tok pipine atau diapakan? Coba. Keras atau pelan pukulannya? Keras.
Niku Rasulullah nggih mboten marah. Nggih mboten kalau endi mang tangane sapa mang. Kita cekelan tak balesi. Mboten. Tapi napa? Tahammulul adza. Nggih sampai berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan sepuro kaum kula niku doanya Nabi. Kaum kula karena mereka belum mengerti. Nah, berarti juga berlaku untuk kita terutama kula piyambak. Sing belum ngerti niku kan kadang anak kecil nggih. Kita punya anaknya cilik. Nah, yang punya anak kecil nggih terus kula. Niki harus sabar. Ibuke masak, coba-coba set wis mari. Turunan. Foto kita kata mak dulu. Wah, apa aja itu jatuh. Astagfirullah. Ya Allah, jangan sepuro kula. Anak kecil kan enggak dosa belum balik. Jangan sepuro anak kula ya Allah. Ya sepuro apa mereka belum ngerti. Iya kan? Yang sepuro kula ya Allah, kadang boten sabar ya Allah, ngadepi anak sing kasih alih ya Allah. Nah ini iki kasih kula lho wis kula apa. Nggih mungkin manfaatipun ingkang sekedhik niki sekedhik tapi nggih ketokane apa nggih. Soalnya pahalane swarga. Nggih mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged diamalaken saestu niki wapun kok sabar niki nggih. Saking apotene dijadiaken swarga kalau insyaallah niki. Sekedhik-sekedhik niki satu hadis mugi kita paham, kita amalkan. Kita termasuk menjadi VVIP-nya Allah niku kita menjadi sahabat Al-Quran. Dan sahabat Al-Quran itu bukan yang harus hafal 30 juz. Minimal punya hafalan surat-surat pendek di juz 30 itu, tapi ada kecintaan, terus ingin membaca dan baca itu tidak harus buka mushafnya kan. Kita punya hafalan sambil perjalanan jauh, qul huwallahu ahad. Ini gue diboleh benar. Kenapa? Itu cinta berarti. Karena cinta itu ingin selalu bersama. Berarti kalau nggak ingin selalu bersama tidak cinta. Namanya iya gitu ya. Nggih ngeten mawon yang saya kula sampaikan kirang nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.